Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan rahmatnya kita semua mendapatkan limpahan kesehatan, keberkahan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah mau'izatul hasanah, tambahan pelajaran dari Syekh Agus Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, wabil khusus semua takmir dan jamaah yang hadir baik di majelis ataupun di channel Ponpes Jaya Baru rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu rahmat hidayahnya dengan bentuk pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang untuk materi pada malam hari ini adalah selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudarat. Selain daripada Allah tidak akan pernah bisa memberi manfaat atau mendatangkan mudarat. Hal ini tertuang di dalam surah Yunus ayat 18. Dibuka singgawa HP, paketane yang masih ada dibuka. Yang di rumah bisa ngambil Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 18. Tapi sebelumnya saya nyuwun kesepakatan. Kesepakatannya itu adalah pertama, apakah kita manusia mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang kita manusia itu makhluk apa kholik? Sampeyan jawab nengati sampeyan sendiri-sendiri. Jawablah itu di dalam hati Anda masing-masing. Apakah manusia mulai Nabi Adam sampai kita ini makhluk apa kholik? Itu satu. Yang kedua, apakah selain makhluk manusia
apakah tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, jin, iblis, atau benda-benda mati yang kita anggap mati, seperti halnya cagak, batu, air, apapun. Apakah itu dikategorikan sebagai makhluk apa kholik? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita sebut sebagai makhluk, maka ini sarujuk dengan keterangan di dalam kitab Hikam pasal atau makalah 48 kalau nggak salah. Di situ disebutkan yang namanya makhluk itu la haula wala quwata, tidak punya kondisi apapun, juga tidak punya hak apapun, ataupun tidak punya kekuatan apapun. Laksana di depan saya ini ada HP, atau mungkin tak tulis Pak, makhluk berupa si A, makhluk berupa si B, makhluk berupa si C. Statusnya A, B, C itu enggak punya hak untuk hidup, untuk bergerak, untuk apapun. Diringkas di dalam Al-Quran, la haula wala quwata. Pertanyaannya, mungkinkah A itu bisa memindahkan B ke posisi C? Lawong si A itu loh pindah sendiri nggak bisa. Laksana ini HP Pak, posisi kita sebagai makhluk kados barang mati niki, nggak bisa bergerak jikalau tidak ada yang menggerakkan, nggak bisa pindah kalau tidak ada yang memindahkan. Apa mungkin HP yang satu si A ini bisa memindahkan HP si B untuk ke si C? Lawong si A itu loh berangkat pindah sendiri itu tidak bisa. Bapak Ibu, selama ini kita telah tertipu oleh iblis dan tangan-tangan iblis, membikin iman di dalam ruhaniyah kita itu seakan-akan mengakui kita sebagai makhluk yang bisa berperan, yang bisa pindah karena memakai logika. Nafsu atau iblis itu membisikkan terhadap akal, yang akal itu akan membisikkan terhadap ruhaniyah kita atau hati kita. Alladzi yuwaswisu fi
linnas. Dia akan membisikkan di dalam dada seluruh manusia untuk beriman selain Allah, hidup itu bisa bergerak sendiri. Bapak Ibu, ayo kita angan-angan dengan hati yang tenang. Ketika kita berdiri sholat, ruku, sujud, bila mana tanpa ada Allah hidup yang menggerakkan, apa kita bisa bergerak sendiri? Nggak akan bisa, Pak. Nafsu membisikkan terhadap ruhaniyah lewat sifat kudrat, kekuatan itu. Bagaimana caranya ruhaniyah ini mengakui kalau kita bisanya gerak karena kita kuat. Karena kita kuat. Ini lewat tangan-tangan setan itulah yang mengajarkan ruhaniyah kita untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh kecil sholat itu tadi. Padahal seluruh pergerakan apapun. Kelompok ruhaniyah manusia ada yang seperti ini, bahkan lebih banyak di kelompok seperti ini. Dia nggak sadar kalau geraknya itu sebab ada yang menggerakkan, nggak sadar, Pak. Bukti. Ketika kita sudah meninggal, mengapa nggak mau berangkat sendiri ke kuburan? Mandi nggak bisa, yo dimandikan. Wudu nggak bisa, wudu diwudukan. Sholat nggak bisa, disolatkan. Dikafan, kelambenan nggak bisa kelambenan. Akhirnya wakmudin yang ngelambeni. Allah ya Karim, kadang-kadang aku yang ngenangen, Pak. Nek melebu masjid, nek melebu musola. Mengapa ya? Ketika imam ruku, makmumi melok ruku. Ketika imam sujud, makmumi melu sujud. Iki latah apa boten iki? Berarti seakan-akan geraknya makmum mengikuti digerakkan imam. Imam berdiri terus membaca Fatihah sampai setengah jam. Boleh makmumi rukuk dewe? Halo? Enggak boleh toh? Enggak boleh. Harus mengikuti imam terus. Oh, iki ngandung pengertian ya. Yen sak temene makmum gerake iku sebab digerakno imam. Subhanallah. Udah. Kita sepakat kalau makhluk siapapun itu tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa memberikan manfaat jikalau tidak ada yang menggerakkan. Sepakat nggih? Oke. Monggo dibuka surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna lan podo nyembah wong akeh. Iki wong akeh, Pak. Wa ya'buduna lan podo nyembah sira kabeh akeh wong. Ruhaniyah niki, bukan jasmani. Saya mengatakan ruhaniyah. Wa ya'buduna lan podo nyembah iman utawa madhep utawa bercinta sapa pira-pira roh
min dunillahi saking kang sakliyane Gusti Allah. Ayo ben sadar. Ternyata banyak rohaniyah manusia itu yang menghambakan diri terhadap selain Allah. Lesannya oke mengatakan Allah. Lesannya oke mengatakan Allah. Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Oke semuanya. Artinya secara jasmaniah bertuhan mereka itu. Tetapi ruhaniyahnya itu tidak masuk terhadap substansinya. Allah, Sang Yang Widi dan lain sebagainya itu nama, Pak. Lha apa ruhaniyahmu iku nyembah jeneng, nyembah nama. Iki nek gak, kalau tidak mau imannya itu didandani, nggak bisa, Pak. Aku wis bener Allah, mocoku Allah. Udah, gak usah kakean cocot, ya. Ayo diterusno ayatnya. Yang sifatnya min dunillah mala yadurruhum. Sifate sakliyane Allah mang yaiku ma perkara la yadurruhum kang ora bisa aweh bahaya nekake bahaya sapa apa ma hum ing sira kabeh roh. Wala yanfa'uhum lan ora bisa nekake manfaat apa ma makhluk makhluk hum ing pira-pira roh sira kabeh. Wa yaquluna lan tetapi lagi padha ngucap sapa roh sing nyembah sakliyane Allah tadi, haulai sufa'auna indallah. Mereka itu, mereka mana maksudnya? Mereka haulai utawi mengkunu-mengkunu makhluk-makhluk yang kita terka bisa aweh manfaat nekakno mudarat iku syufa'auna bisa aweh syafaat, bisa memberikan satu pertolongan indallahi ing ngersani Gusti Allah. Berarti iman yang masih ada lantaran. Lantaran aku moronang mendatangi si B, maka Allah kasih manfaat padaku. Jadi Allah ngelantarno terhadap si B. Lo gitu loh Pak maksudnya. Manakala imanmu itu masih jatuhnya terhadap selain Allah makhluk yang miturut hatimu itu berperan, punya peran, maka siriklah kau. Makanya tak murnekni imane umat Islam khususnya, kata Allah, tak murnekni lewat pernyataan aku di dalam Al-Quran ini. Jadi wis untung Pak, Allah itu memurnikan imanmu biar tidak ada
perserikatan kesyirikan terhadap selainnya lewat ditampilkan surat Yunus ayat 18. Udah. Terus diterusno Allah oleh dawuh. Kul, katakan Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Sebelum saya masuk di ayat ini, kalimat ini saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang mulai awal tadi. Banyak di antara ruhaniyah manusia itu yang punya keyakinan bahwasannya semua makhluk selain Allah itu punya peran. Manakala iman seseorang ruhaniyahnya jatuhnya pada sakliyani selain Allah, maka ruhaniyah itu masih dikatakan menyekutukan Allah. Contoh. Ini musim hujan, Pak. Tadi di berita saya lihat banyak banjir bandang. Terus lagian longsor dikarenakan katanya saking lebatnya hujan. Aku tanya, tanah longsor dari atas ke bawah. Longsor itu dari bawah ke atas apa dan atas ke bawah? Hah? Atas ke bawah ya? Oke. Ini Pak, nafsu membisikkan terhadap ruh lewat akal. Apabila tidak terjadi hujan lebat, maka tanah yang di atas itu nggak bisa turun ke bawah. Berarti akal ngomong yang menjadikan longsor itu adalah air. Nggih badan akal, Pak. Akal itu tidak mau menerima yang tidak masuk akal. Kalau imanmu jatuhnya di akal Bapak, Ibu, otomatis kau akan menirukan mengikuti bisikan nafsu. Nafsu ngomong, kal, percaya awakmu, percayalah dirimu, yang menjadikan longsor itu adalah air. Ketika iman itu jatuhnya di akal, kemudian nafsu bisikno lewat akal iki mangke ruhaniyah. Ruhaniyah diomong, akal ngomong, nafsu ngomong lewat akal. Su sama Andre. Ruh, percayalah kau yang menjadikan longsor adalah air. Air sama tanah itu makhluk apa bukan Pak? Makhluk tak ya? Apa mungkin makhluk satu bisa memindah tempat terhadap makhluk lain jikalau tidak ada sesungguhnya yang mempunyai kewenangan? Gak iso. Artinya gini Pak, kalau ruhaniyah kita percaya terhadap bisikan nafsu lewat akal tadi, maka ruhaniyah inilah yang tergolong ruhaniyah yang menyekutukan terhadap Allah. Miturut sudut pandang ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Bapak Ibu, oleh sebab itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ruh maksud saya, sadarlah iman kita selama ini tertipu.
Kalau akal silakan mengatakan disebabkan karena air, tapi ruhaniyahmu jangan. Udah. Tapi Pak, mohon maaf, ruhaniyah yang menolak ajaran dinul haq ini beda jawabannya. Apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, roh itu ngomong Pak, mereka ini yang nanti menolong aku memberikan syafaat terhadapku indallah, di sisi Allah. Contoh, mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap teori syariat lo ndak lo ya. Cuman saya memurnikan imanmu biar tidak menyekutukan terhadap selain Allah, terhadap Allah dengan selain Allah. Selama ini pendidikan kita di hukum syariat meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan syafaat terhadap umat manusia. Mumpun geger dhisik ya. Saya luruskan ini. Saya tidak bermaksud ureh-ureh, tidak. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan iman jenengan, tidak. Saya bermaksud untuk memberikan satu pelajaran supaya ruhaniyah jenengan ini imannya itu sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam Al-Quran ini. Aku tanya, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk apa bukan? Makhluk toh? Makhluk. Memang seakan-akan Pak, yang memberikan syafaat itu makhluk berupa Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Lah ngaten nggih. Tapi percaya enggak? Tanpa ada hidup, tanpa diizini Allah, si Muhammad bisa mensyafaati umatnya? Tolong, empun beto celurit dhisik. Empun ngetokno bendo dhisik ya. Ayo diangen-angen. Terus tingkatan Muhammad dengan Allah dur mana? Wis gak usah dijawab lesan Pak ya. Gak usah dijawab lesan. Jangan lantas ruhaniyahmu ikut jatuhnya pada makhluk. Jangan. Kalau akal memang iya. Karena fakta di lapangan yang memberikan syafaat itu adalah kanjeng Nabi yang merontokkan tanah dari atas ke bawah secara de facto akal di lapangan. Faktanya memang air dengan dalil manakala tidak ada hujan, nggak ada air, gak mungkin terjadi longsor. Maksud saya, tempatkanlah iman itu pada tempatnya. Mohon maaf Bu, jenengan nggak ada ingon-ingon wedhus, nggak ada nih, punya ya? Tempatnya di mana? Kandang ya? Apa layak diletakkan di ruang tamu? Halo? Layak enggak? Enggak layak toh? Enggak layak. Tolong, imanmu itu ruhaniyah jatuhnya hanya pada Allah. Itu loh maksud saya. Dengan orientasi
Secara akal beliau Rasulullah bisa mensyafaati karena diizini oleh Allah. Ngoten lho maksud saya. Tapi lantas bukan berarti Muhammad punya hak mutlak bisa mensyafaati. Enggak. Berarti syafaat itu milik siapa? Aslinya Allah toh? Allah. Itu loh maksud saya. Rasulullah sendiri sudah menyatakan, ini Rasulullah bukan tember-tember loh ya. Bukan nasabnya, bawahannya, bukan umatnya. Innama ana basarum mithlukum. Rasulullah ngomong gitu. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu sama dengan kau, bos. Sama manusia. Terus mengapa lantas kau puja, kau puji, kau sembah aku? Sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah kepribadian. Sehingga Rasulullah membawa satu ayat. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Lihat ini. Ini jargonnya Rasulullah. Jargon. Ngerti jargon? Halo? Apa sih jargon itu? Misi. Visi. Hanya ini. Visi dan misinya Rasulullah diturunkan ke bumi. Ani'budullaha, arahkanlah ruhaniyahmu. Allaha ing Gusti Allah. Tidak mengatakan Muhammad, ayo kalau ana ayat Muhammad tak tunggu sak jaluk sampean. Ayo. Atau ana, enggak ada. Ini dalam surat apa? Surat An-Nisa ya. Iya, ayat 36. Coba dilihat. Benar, surat An-Nisa ayat 36. Betul enggak? Coba, itu di tengah-tengah ayat ini. Ani'budullaha, beliau itu mengajak umatnya ruhaniyah untuk selalu menyembah, bercinta, menghambakan diri, bermakrifat pada Allah. Benar. Wajtanibut taghut, jargonnya yang kedua, tinggalkanlah at-taghut, perkara-perkara selain Allah. Artinya konteksnya ini iman. Jangan kau beriman terhadap selain Allah, jangan kau beriman terhadap selain Allah, imanlah hanya pada Allah. Allah yang kami maksud bukan nama, dulur. Bukan. Betul enggak Imam? Hah? An-Nisa 36. Betul? Oh, An-Nahl. Yang ini kini gak dikoreksi. An-Nahl ayat 36. Ngene ku cek ngerti kuwi ngantuk apa ora. Pun. Ini yang harus dikembangkan. Ajaran yang murni ini harus disampaikan di tengah masyarakat. Mohon maaf Pak, resiko memang luar biasa ketika membahas ayat ini
secara terang-terangan seperti itu. Nah terus yang memberikan syafaat siapa? Jatuhnya imanmu itu hanya pada alladzi hidup. Yang hidup itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Baik di dalam maupun di luar air tadi. Walaupun tidak secara akal datangnya air hujan, Allah juga ada di dalam dan di luar tanah tanpa akal. Bisa turun sendiri namanya tanah. Terjadi longsor. Gak mampukah Allah melakukan hal itu? Mampu. Makanya jangan sok kita terima dengan akal, dengan iman. Baru Anda akan mengalahkan akal ini. Lah yo, saya ini punya anak 7, Pak. Punya anak 7. Saya kerja di diskotik, gajian saya 10 juta 1 bulan. Saya hitung-hitung kebutuhan secara akal, ya. 10 juta terhadap keluarga saya. Yes, pas-pasan. Luwih yo sedikit gitu aja. Dalam 1 bulan. Coro akal. Terus jenengan menawari kula, Gus, mau kerja sebagai pembersih masjid. Masjid napa niki? Al-Hidayah. Napa mboten? Bayarane gur mung 1,5 juta. Wis. Diskotik saya kerjanya luar biasa, Pak. Tiap hari mangku purel. Wis, minuman keras dan lain sebagainya. Terus jenengan nawari saya, akal mesti jawab tidak. Karena nanti gak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Lah gitu toh. Ayo, dia anak sing gelem. Di mana ada orang yang mau kerja gaji 10 juta asalnya, terus disuruh pindah gaji hanya 1 juta. Akal mana yang mau? Gak ada yang mau, Bapak. Gak ada yang mau. Tapi kalau Anda terima dengan iman loh Pak ya. Apakah Allah gak mampu mencukupi keluargamu hanya orang 7? Terus bagaimana ikan di lautan yang tidak ada yang pernah membuat makan? Itu loh hidup semuanya. Ikan di lautan siapa sih yang kasih pokpan ada tak? Nggak ada. Masuk akal enggak? Begitu kok bisa besar besar. Tolong, kalau sudah kita ngaji tentang masalah ruhaniyah, lepasan akalmu. Jangan kau terima di akal. Kalau sudah kita ranahnya ke Allah, hanya dengan iman, Pak. Baru bisa itu terjadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul ruhaniyahnya itu duduk di makrifat Allah. Apa? Di situ Allah katakan makhrajan. Allah akan menanamkan hatimu tidak ada rasa khawatir. Cukup taka. Gur 1 juta Pak. Dibanding dengan 10 juta. Makhrajan artinya Allah akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka.
Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan sesuatu yang kau butuhkan yang datangnya tidak kau sangka. Quran Pak Ibu, mbuh surat apa ayat piro? Aku kadong. Golek ana dhewe. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Udah. Bapak Ibu, saya ingatkan terhadap saudara-saudara saya. Artinya saya tidak mengajak tapi nasihati. Tak kasih nasihat. Sudah benar imanmu ketika saat belum mengenal dinul haq secara akal bahwasanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat secara akal, secara sudut pandang syariat. Tetapi ketahuilah bahwasanya Rasulullah tanpa diizini Allah untuk memberikan syafaat hak, wallahi tidak akan bisa terjadi. Aku sudah qasam, Pak. Saya bersumpah atas nama Allah. Oleh sebab itu, sejatinya yang punya syafaat, yang bisa mensyafaati, menolong hanyalah Allah. Paham ya? Oleh sebab itu jatuhkanlah iman ruhaniyahmu hanya pada Allah, jangan terhadap makhluk. Silahkan jasmanimu lewat akal itu jatuhnya terhadap selain Allah, tapi ruhaniyahmu itu jatuhkan hanya pada Allah. Mereka mengatakan yang tidak percaya akan nasihat ini, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Saya akan ditolong di mata Allah oleh orang-orang yang seperti ini. Artinya orang yang gak percaya itu jatuhnya iman baik akal maupun hati sama. Udah, saya tidak menyalahkan, itu iman Anda masing-masing. Lalu saya teruskan ayat. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakan Muhammad, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang ada di langit ataupun apa yang ada di bumi? Nyun sewu, sifatnya makhluk secara hakikat iku ora ngerti apa-apa. Contoh saya, jikalau dalam diri saya itu beriman, alim ini datangnya dari saya, ilmu ini datangnya dari saya, jelas mukhlason iki ruhaniyahnya menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin makhluk satu bisa memberikan syafaat terhadap makhluk yang lain, lawang dirinya itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wa ma ubarri'u, saya tidak bisa bebas. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la amaratum bisu. Jikalau tidak ada pertolongan dari Allah, saya tidak akan pernah bebas dari pengaruhnya hawa nafsu. Oke Pak, banyak di antara kita sudah lama suluk kholwat. Mengapa nggak bisa wusul? Karena masih merasa diri kita itu yang melakukan itu.
Bagaimana mungkin kau akan bisa memberikan syafaat pertolongan terhadap orang lain, memberikan petunjuk terhadap orang lain? Lah wong dirimu itu loh tidak bisa menunjuki dirimu sendiri. Lah gak mungkin Pak, alias mohal. Itu sifat manusia, hakikatnya seperti itu Pak. Laksana gini Pak, secara mudah bisa kau terima akal. Saya buta secara jasmani. Apa mungkin saya bisa menuntun orang yang buta sama-sama buta untuk menuju satu tujuan yang benar? Gak mungkin Pak. Wes iki logika ya, bisa diterima. Ruhaniah pun juga begitu. Jadi Rasulullah mengatakan, saya tidak akan pernah bebas, selamat dari nafsu manakala tidak ada pertolongan dari Allah. Oh Gus, nek ngono gak usah moco-moco sholawat. Yo tidak seperti itulah, enggak Pak. Saya tidak mengcancel apa keimanan jenengan selama ini, enggak. Cuman saya luruskan supaya rohaniahmu itu tidak kesasar gitu loh maksud saya. Yo silakan membaca solawat itu terus sampai kapanpun. Tapi tak nasihati ketika kau bersolawat, ruhaniahmu jatuhnya hanya pada Allah, otomatis harus bertajalli. Paham? Wis nek ngono Gus gak katik sembayang, gak katik nyapo-nyapo, gak katik nyapo-nyapo. Wong kita katanya gak bisa apa-apa. Si tak takoki. Kui tak gemei rokok biasa rokokan gelem gak? Purun. Oh ya keliru kamu nek ngono. Wetengmu luwe nggih, kile dhuwit gawe tuku mangan. Oh nggih kula trimoni. Keliru nek kuwi mangan. Lah terus yang bener ya apa? Gini loh Pak ya. Gregeten aku rek. Laku yang ada kaitannya dengan jasmani loh ya. Apa yang dibutuhkan secara jasmani. Silakan seperti air mengalir. Sing kerja silakan kerja. Kerjanya di mana itu kau lakukan. Cuman ruhaniahmu jatuhkan pada iman yang benar. Siapa yang mempekerjakan kau? Yang menggerakkan kau siapa? Jatuhkan ruhaniahmu hanya pada hidup. Itu loh maksud aku. Supaya hukum sebab akibat itu berjalan dan tidak meninggalkan hukum yang hakiki, hukum yang mutlak milik Allah. Itu loh maksud saya. Jadi yang punya kumpulan sholawat habis ngaji itu terus bayar, ya jangan. Gus, saya itu yo kalau kumpul ambek bojo saya itu lali terhadap Allah. Wis gak usah kumpul. Ya aja ngono. Ya temui Allah dikala kau mengumpuli istrimu. Jangan lantas kau tinggalkan, jangan. Di situ ada Allah enggak? Pasti ada lah. Kau milih penailaan. Kau pilih penaknya saja laan. Meneng tidak mau gumbulan ambek keluarga, gak mau bekerja, udah lunggu terus gini Pak, sampai ngitung wedi nih. Tapi mangan doyan, lu tak jejeki ya no. Kalau begini terus, ya mestisan kau gak usah mangan. Milih enak itu ay, tiba wong nih. Paham maksud saya ya? Rasulullah
itu tidak pernah melarang terhadap hak asasi umatnya. Bahkan Rasulullah itu tidak punya sakit hati tatkala ada umatnya yang menolak ajaran beliau. Enggak, Pak. Tapi pernah, Pak, hatinya sempit, pernah susah. Dasarnya karena mesakno. Kasihan terhadap umatku. Kaifa ummati ya Jibril. Sing nolak ajaranku setelah tak tinggal besok bagaimana? Ini Pak. Sempat beliau itu manahipun hatinya itu sempit. Akhirnya langsung ditegur Allah. Dalam surah apa? Buka di dalam surat Al-Hijr. Ayat 94 sampai 99. Ketika Rasulullah memberikan ajarannya dinul haq dengan terang-terangan ini. Terang-terangan Pak Rasulullah. Gak singit-singitan. Awalnya memang sembunyi-sembunyi. Tapi ketika turunnya surat Al-Hijr 94 sampai 99. Terakhir Al-Hijr itu sampai 99 ayatnya. Beliau mengalami kaum terpecah menjadi dua. Pertama ada yang menerima, kedua menolak. Beliau sudah dijuluki adalah Al-Maksum. Makrifatnya itu sudah sempurna. Makanya jangan heran ketika umatnya menolak, beliau itu melihat Allahnya yang menjadikan menolak itu. Bukan semata-mata karena umatnya makhluk itu, enggak. Bagaimana ketika saat malaikat Jibril melihat secara syariat umatnya menolak ajaran ini dan Muhammad itu dicaci maki bahkan dihantam oleh kaum Taif dengan kotoran unta. Enggak tega nak malaikat Jibril. Muhammad, kaum Taif saya habiskan aja karena menolak ajaranmu. Bagaimana beliau? Jangan. Dia memang belum mengerti. Siapa tahu nanti dia sadar, siapa tahu keturunannya itu menjadi pengikut setiaku. Begitu Rasulullah. Beda dengan umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad ini. Wong gak dikasih sodoran terhadap malaikat yang nyodorno. Ya Allah, Nabi Yunus termasuk siapapun. Hanguskan saja umat-umat sing nolak ajaran yang benar ini. Akhirnya apa Pak? Dihanguskan. Itulah alasan mengapa Nabi dan Rasul selain Muhammad itu tidak bisa mensyafaati umat. Rasulullah yang sudah sempurna aja pernah terjadi sempit hatinya. Sempitnya bukan karena dia itu sakit hati, enggak. Sempitnya karena sifat atau nafsu lawamah. Kasihan Pak, kasihan. Ya Allah kasihan. Akhirnya ditegur Allah, Muhammad jangan sempit dadamu. Terus apa? Kembalilah kau padaku. Sesungguhnya semuanya itu juga karenaku. Lah, tapi Rasulullah bukan lantas ruhaniyah kemakrifatannya itu jatuh. Enggak Pak. Karena maksum beliau itu sudah akhirnya dikembalikan pada Allah semuanya. Terus bertanya dalam surat yang terakhir Al-Hijr 99 itu ya.
Sampai kapan saya kholwat ya Allah? Sampai kapan saya uzlah ini? Sampai kapan? Dijawab dalam ayat itu, sampai mati pun kau tetap harus berkholwat. Ya Karim. Makanya takok aku, Gus, habis 40 dino leha-leha ya. Dasmu nua. Terus iku rek sampai bongko. Ya harus kita berzikir. Tetap mengalirlah sesuai dengan air mengalir kemampuan dalam dirimu masing-masing. Bon. Subhanahu maha suci. Sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking apa yusrikuna kang padha nyekutokake sira kabeh. Walaupun Allah kau sekutukan ya, itu tidak akan mengurangi atas kemurnian kesucian Allah, tidak. Walaupun kita tidak menyembah Allah, itu tidak akan menjadikan kurangi sifat ketuhanannya Allah. Lo ngaten iki. Berarti manfaatnya kita anibudullaha wajtanibut taghut itu kembali pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin, terus apakah keimanan yang murni ini harus kita tuangkan kemurnian secara terang-terangan di tengah umum? Misalnya ini terjadi longsor. Gusti Allah yang ngelongsor no. Langsung kita ucap seperti itu. Jangan dulu. Cukup itu bergemuruh di dalam hatimu. Berhubung kita menghadapi makom makom umum. Yang makom umum itu hanya menuangkan iman di dalam akal, ya ngomong ngorek, ya air itu yang menjadikan longsor, air banjir itu yang menjebolkan tanggul, tapi ruhaniyahmu imannya jatuhnya Allah. Anek sampean ditakoni anak sampean bojo sampean sing gak dong. Pak arepe nanti salat misalki mangan. Mari mangan. Pak emang mangan nah salat ah. Duduk sing mangan sing salat Allah. Gak kira-kira gak membuat ngeluh. Orang yang awam mah ngeluh toh ya Pak. Jawab kita cuman begini Pak. Untuk mendekati iman yang benar. Saya sholat, saya makan, sing gerakkan saya itu adalah Allah. Ditanya sama istri jenengan, Allah yang mana bi? Hidup iku sing ono jeruku lan joboku. Hidup itu yang ada di dalam dan di luar diriku. Kalau hidup itu yang ada di dalam, lah roh itu rupanya ya opo bi? Misalnya, roh itu yang mana? Kalau yang ada itu di dalam jenengan itu adalah Allah. Diuber-uber Pak iki Pak. Kui nek takon persoalan roh itu yang mana? Roh itu tidak ada bagi jenengan yang sudah makrifat datang Gusti Allah. Sama halnya begini, tak masukkan di akalmu paham. Sebelum air hujan sampai di lautan tetap itu air hujan. Tapi setelah air hujan ikut turun jelek di lautan, mana sebutan air hujan? Nggak ada.
Itulah laksana Anda tadi innalillahi datangnya dari Allah, kembalinya wa inna ilaihi raji'un. Terus sing kewendel takok ngene. Kalau itu dari Allah, berarti roh iku Allah yo. Nah iki. Wis gelut Pak suwe-suwe ngene iki. Anda tidak akan pernah paham kalau Anda belum terlibat langsung sudah turun menjadi air laut. Kalau kita bicara ruh, ya bukan Allah lah Pak, ruh itu. Gitu loh. Loh, terus kapan kita itu tidak menyebut nama ruh itu kapan? Ketika ruh itu sudah kembali kepada Allah. Selama ruh itu belum bisa kembali kepada Allah, selama itu yusik disebut makhluk jenenge roh. Pertanyaan Pak luwih kejem. Bagaimana caranya dengan mudah saya itu tahu sebetulnya wujudnya Allah itu bagaimana? Iki serem tambahan nggih, serem. Oke, Pak. Takon tak jawab-jawab dewi. Biar apa jenenge cair gitu loh. Gini, Pak. Aku tanya. Kita sebagai makhluk aslinya ada atau tidak ada? Jelas tidak ada. Adanya kita sebab ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yang maha ada. Itulah Allah. Oke. Jikalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada sesungguhnya, kembalilah kau terhadap asalmu. Apa asalmu? Tidak ada. Jikalau kau sudah kembali pada aslimu tidak ada, berarti kau tidak merasa ada. Kalau tidak merasa ada, berarti kau tidak merasa yang melakukan. Kau tidak merasa yang melihat, tidak merasa yang mendengar, tidak merasa yang ngaji, tidak merasa yang soge, tidak merasa yang alim, tidak merasa yang berjabat, tidak merasa yang tinggi. Karena kau sudah tidak. Ketika detik-detik Anda sudah kembali kepada asalmu, maka bagimu akan nyatalah yang ada. Innallaha, sesungguhnya Allah itu al-haqqul mubinun. Hak benar, al-mubin yang nyata. Mengapa kita mengatakan Allah gak nyata? Karena kita masih merasa ada. Ngono lho jomblomu. Ngerti jomblo? Begitulah sifat manusia itu. Angel nggih balik nang mriku, gak angel. Wis ngene ae. Belajar turu. Tidurlah kau. Nanti jikalau kau tidur, akalmu sudah gak ada. Gak ada. Dan kau merasa tidak ada sudah. Bangun-bangun awak seger. Ya. Ngeluh-ngeluh hilang Pak. Subhanallah. Saya kalau memakai dalil akli Pak, akal. Gak mampu Pak bandawino keluyuran sobo embong. Gak mampu. Jasadku gak mampu Pak. Lagian saya itu makan 2 kali udah cukup Pak. Sebetulnya itu. Tapi secara imun jelas nggak mampu Pak. Nggak mampu. Tapi iman yang kita pergunakan, alhamdulillah sampai detik ini masih bertahan. Tadi pagi kulon wis ngreges. Kerja mboten kerja tadi saya sudah izin sama staf-staf saya.
tolong saya nggak kerja ya karena greges. Kopiah saya miring sudah gitu. Udah, akhirnya nggih pun sampai istirahat. Nyonya tadi sudah mengatakan, nanti kalau si pancet greges seperti itu gak usah ngaji. Imanku bicara, matek ning kriyan gak ada masalah aku. Bisa? Paham maksud aku? Iman berhubung sudah mancap di situ, akhirnya kupluk gak miring tadi kenceng. Nah, apalagi ini nanti ada yang kasih minum STMJ. Apa STMJ? Susu telur tak delok-delok iya Kalau dereng semerap padahal. Dereng tak demok blas. Tapi ambu Pak, imanku iku STMJ ngono. Aman. Kesimpulan Bapak Ibu ngaji malam hari ini adalah silahkan secara akal Anda beriman selain Allah. Akal ya. Sopo sing ngaji? Oh Mr. Bell. Akal. Tapi ruhaniyahmu jatuhkan pada Allah. Sebab tanpa hidup dalam diriku, di luar diriku, nggak mungkin cocot iki sok ngomong. Paham nggih? Wis, jatuhkan iman ruhaniyahmu hanya pada Allah. Ada pertanyaan gini Pak. Gus, biar murni akalku, besok biar tak bawa bisa menghadap menghadap Allah baik ruhaniyah ataupun roihan. Sukma saya dan ruh saya atau jiwa nafsu ini tak bawa biar bisa menghadap Allah. Umpama saya tidak beriman baik ruhaniyah maupun akal selain Allah, boleh enggak? Saya jawab sangat boleh. Tapi bagaimana tadi jenengan mengatakan dohir, kok mengatakan jangan ngomong Allah? Nggak ngono toh? Gini Pak, saya memposisikan dirimu itu diletakkan mana? Bila diletakkan yang awal, berarti nggak boleh ngomong Allah yang menjadikan tanah itu longsor. Enggak. Tapi kalau Anda diposisikan iman jopo jeru seperti ini, silakan. Tapi resikonya ya ngono kuwi, seperti Siti Jenar, seperti Al-Khalat. Akhirnya Anda dituduh ngaku-ngaku sebagai Allah. Berhubung kita mayoritas melihatnya itu dari sisi akal Pak. Makhluk moto dohir melek, menuduh Siti Jenar, menuduh Al-Khalat, makhluk ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi Anda tidak akan pernah bisa ruhaniyahmu melihat hidup pada Siti Jenar ataupun Al-Khalat. Inilah persoalannya, mengapa sampai detik ini kita umat Islam khususnya yang masih bersimpuh di dalam syariat saja menolak. Di situ persoalannya. Paham Pak nggih? Oke, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait materi itu. Untuk selanjutnya kita buka pertanyaan baik yang ada di majelis ataupun di interaktif. Tadi saya dapat izin dari pengurus, boleh dibuka tanya jawab baik di dalam majelis maupun di interaktif. Lewat telepon silakan Anda untuk menelpon di 082 141 295 309. Cuman kita berikan waktu terlebih dahulu yang ada di majelis. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi derek tanglet lintune tema iki. Manusia hidup di dunia ini ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna. Sempurnanya makhluk manusia itu apa? Apa saja? Sempurnanya manusia Apa saja? apa saja? Ngoten nggih? Nggih. Sudah, Bapak? Oke. Innal insana sak temeni manungso iku, ayatnya mengatakan ahsani takwim, sesempurna-sempurna manusia bila mana dibanding dengan makhluk yang lain. Lah, tingkat kesempurnaan manusia itu diletak mana saja? Ini pertanyaannya, Pak ya. Pertama, secara fisik kita diciptakan Allah lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Kedua, secara ruhaniyah yang disebut insanul kamil, ruhaniyah itu di samping disertakan akal juga disertakan nafsu. Kalau kita bicara tentang masalah kesempurnaan secara syariah seperti itu. Cuman saja kalau sedikit kita tarik dari secara hakikat, yang disebut sebagai kesempurnaan manusia itu manakala fi ahsani takwim, kesempurnaan Anda itu manakala sudah sampai pada Allah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Ingat, inna lillahi, dari Allah, sesungguhnya itu semuanya dari Allah. Akhirnya bernamalah roh, bernamalah jasad, bernamalah insanul kamil. Terus Anda ingin wa inna ilaihi raji'un, maka harus memfanakan, menafikan nama-nama ini tadi. Yang muaranya masuk hanya ada sang yang hidup. Ini. Ketika manusia dihadapkan pengajaran untuk supaya bisa kembali kepada negeri asal, banyak yang menolak disebabkan karena dirinya terpengaruh dengan nafsu dalam dirinya yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu menjanjikan, maka ruhaniyah kita itu tidak mau keluar dari jebakan nafsu. Inilah yang kami sebut sebagai ruh yang terkunjoro, nafsu yang menjadi budaknya, ruh yang menjadi budaknya hawa nafsu. Surat Ibrahim ayat 3 dikatakan, nafsu atau iblis dan tangan-tangan iblis wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah.
membikin kesenangan dunia ini dihidangkan terhadap ruh, supaya ruh ini mengatakan dan bercinta terhadap kesenangan dunia, sehingga seakan-akan ruhaniyah itu hidup selama-lamanya dengan kesenangan dunia. Kalau ruhaniyah sudah masuk dalam jebakan nafsu yang seperti itu, alal akhirah, secara otomatis akan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis. Jadi kesempurnaan manusia itu, kalau saya pandang dari kacamata syariat, yang ada di jasad kita itu lebih sempurna daripada komponenannya jasad itu, Pak ya, daripada makhluk yang lain. Dan atau di situ kita manusia ruhaniyah ini tidak dibekali akal, juga dibekali nafsu. Kata Rasulullah, barang siapa yang ruhaniyahnya ini terkuasai oleh nafsu, ulaika kal an'am balhum adol. Di Quran dikatakan mereka ini seperti hayawan, bahkan lebih sesat dari hayawan. Iku konteksnya syariat. Barang siapa yang ruhaniyah itu dikuasai dengan akal, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Terus lantas bagaimana keterangan yang di atas tadi, Gus? Kalau jatuhnya iman di akal, itu juga jatuh di ruhaniyah, kok tersesat? Sebab akal itu tidak mau menerima apa yang menurut akal itu tidak bisa diterima. Tolong kita jangan lupa sejarah Ajazil, iblis itu kan malaikat asal muasal. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah itu berkata terhadap seluruh malaikat, satu yang tidak setuju. Wahai malaikat, aku mau menjadikan makhluk di muka bumi ini yang disebut manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin. Ajazil iki, Pak, ada yang mengatakan Banul Jan, gak setuju. Mengapa dia gak setuju? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia merasa ada yang nyaingi, Pak. Karena di dalam dirinya ada hasud, ada riya, ada takabur. Jadi sampean kalau melihat setan gampang. Gampang, Pak. Selama ini sampean sudah tahu setan itu yang mana? Belum tahu, nggih? Oh niku sing wonten kuburan, gandol niku. Sundel bolong, dudu iku. Allah tuangkan tentang setan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jengleh. Kembali pada ayat, olehnya Ajazil, Banul Jan iku menolak rencana Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah manusia, karena di dalam diri Ajazil iku ono sifat takabur, sombong. Dalam diri manusia berbagai macam munculnya sebab sombong, karena harta boleh, karena ilmunya boleh, karena pangkat jabatannya juga bisa.
Mudah Pak, nek jenengan kepingin roh wujudin setan, ya kuwi wong sing atine ana sifat takab, ya kuwi lah di situ. Wujude menungso dulur ning prejengan sifat rohaniyahnya itu prejengane aja iya Pak. Kadang kita itu Pak nyun sewu lagi isok maca Quran fasih titik ngono bayo. Nek gak ngaji nang aku gak sah. Mbok. Makharijul hurufnya itu gak bener, tajwidnya gak bener. Salah. Sik kait dadi kiai langgaran wis wani ngono ya. Mohon maaf, kita sik lagi bisa tuku sepeda Mega Pro, bahkan apa? Sing Harley ya. Sing paling sing gede nih Pak apa nih Pak? Waduh. Waktu melaku ono riak, pamer. Nang ati. Maksudku gak nang jasad. Ono rasa takabur. Duitku akeh. Sik lagi iso tuku montor ya Allah ya Karim. Sifat takabur muncul seperti itu bisa Pak. Bisa jadi. Sik lagi jadi kepala desa ngono itu. Ngerti tak itu? Sawombong. Pas waktu pilihan. Jencim. Iku aku roh sing nglarakno aku ku sing awas nek ngurusi surat ya. Tak ngel-ngel. Durung-durung dadi lurah wis ngomong ngono ning atine. Basa dadi tenan, mbayuh, rasakno kon ya. Allah. Bisa jadi pangkat itu menyebabkan, mohon maaf bahasa syariat, sebagai unsur takabur muncul. Iblis mang yang ngono. Nggak kepingin Pak ada yang lebih tinggi daripada iblis pada saat itu. Nggak kepingin. Akhirnya tetap Allah menjadikan manusia pertama kali adalah Nabi Adam. Akhirnya Allah mengutus seluruh malaikat untuk bersujud pada Adam. Perintah. Bukan tunduk nang makhluk Adam ndak. Jenengan perintah sholat, tapi bukan berarti jenengan iku ngedep watu, enggak. Ngerti watu Mak? Makanya lah. Tidak diperintah menyembah di situ. Diperintah hanya menyembah pada Allah. Berhubung iblis iku takabure digedhekno, maka nggak bisa Pak menerjemahkan ke bahasa mutasabihat itu nggak bisa. Bapak Ibu hadirin, itu mungkin ya jawaban dari kesempurnaan manusia ada di situ. Secara hakikat merekalah yang sudah sampai kembali pada asal muasalnya. Orang Jawa mengatakan itulah sangkan paraning dumati. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bade Tanglet, ini sesuai surat di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 93 kalau nggak salah, berbunyi Allah berkehendak ngasih petunjuk dan Allah berkehendak juga menyesatkan hambanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah
apa yang menyebabkan Allah berkehendak kepada hambanya dikasih petunjuk jalan yang lurus? Sampun. Yang kedua, ini juga saya mohon petunjuknya ya Gus. Ini saya ditanya anak saya seperti ini. Ya, Allah itu menciptakan makhluknya. Berarti Allah itu kesepian dong menciptakan makhluknya. Allah kesepian. Iya, itu. Lah saya secara iman, wah ini Allah tanya kepada saya. Seperti itu. Jadi petunjuknya Gus untuk menjawab pertanyaan itu kayak apa? Seperti Gitu itu. Pak ya. Allah. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah menghendaki satu hambanya untuk tidak tersesat di jalannya, maka Allah mengapa kok kasih petunjuk? Apa hubungannya antara hidayah petunjuk dengan jalan yang dilewati? Apa hubungannya antara jalan dengan petunjuk? Dan mengapa Allah selalu memberikan petunjuk? Bapak Ibu rahimakumullah, itu sebagai jawaban kalau berlakunya dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Allah kok selalu memberikan satu petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki? Itu supaya ada relasi hukum antara syariat dengan hakikat. Sebetulnya hanya di situ jawabannya itu. Sebab yang namanya hidayah, ketika saat Allah kasihkan terhadap seluruh umat manusia, jawabannya itu ada dua kelompok. Wa minhum man hadanallah. Pertama. Yang kedua, wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Satu golongan dia itu mengikuti petunjuk di situ. Satu golongan lagi bersikukuh hatinya dalam kesesatan. Mengapa dia bersikukuh dalam kesesatan? Apakah dia tahu kalau itu sesat? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Banyak di antara ruhaniyah kita sebagai manusia yang tidak terasa kalau kita disesatkan nafsu dalam diri kita masing-masing. Banyak sekali. Sehingga sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika saat didatangkan satu petunjuk, dia tidak percaya kalau itu petunjuk. Sama Pak dengan apa materi saya tadi loh. Allah kasih petunjuk bagaimana iman kita, ruhaniyah itu jatuhnya hanya pada Allah. Ada golongan yang tidak percaya karena merasa dirinya yang sudah dapat petunjuk. Melihat secara fisik. Makanya nek ngaji babakan hal seperti ini, ayo diangen-angen dengan iman, jangan diakal. Satu saja kalimat, bisakah kita kumpul di sini tanpa ada yang mengumpulkan secara mutlak, yaitu Allah? Kalau imanmu yang menjawab, pasti jawabnya karena Allah. Kalau akalmu yang menjawab, pasti kau akan berbagai macam jawabannya. Yo sebab sepedaan motor,
Oh, yang pakai mobil. Oh, yang berjalan kaki karena kekuatan diriku. Sifat aku egoismenya kuat sekali. Susah untuk dilogrokkan, itu susah. Bukan perkaranya yang tersesat itu belum pernah dikasih Allah petunjuk, sudah. Cuman wa minhum man haqqat adzalalah, dia tetap hakikatnya itu suka di dalam bersikukuh di dalam kesesatannya, sehingga sedikit-sedikit ngomong makhluknya, sedikit-sedikit ngomong uangnya, sedikit-sedikit kalau tidak karena jabat aku, tidak karena macam-macam. Pasti seperti itu, Pak. Imannya jatuh di makhluk. Udah. Yang kedua, ketika anak bertanya terkait penciptaan Allah terhadap makhluknya itu, apakah Allah kesepian? Bapak Ibu, inilah masuk di dalam makalah yang tadi saya katakan. Ketika Allah menciptakan manusia, andai kata sedunia itu tidak ada yang menyembah, itu tidak akan menghilangkan, mengurangi rasa ketuhanannya Allah. Tidak. Dan juga tidak akan mengurangi rasa kesucian dalam diri Allah itu sendiri. Gampangane ngomong, cek ono gaini lur Pak. Cek ono gaini. Bukan persoalannya Allah itu kesepian. Justru kemurnian dalam satu iman itu qul huwallahu ahad. Tidak ada yang lain. Sifat keesaan Allah itu mutlak dan Allah tidak pernah mempunyai keinginan bahkan berserikat terhadap selainnya. Gak pernah dalam hal menyelesaikan segala hal apapun. Gak pernah Allah minta tolong terhadap lainnya. Enggak, di mata Allah. Loh, kalau tidak mau minta pertolongan terhadap selainnya, Allah itu tidak pernah berserikat terhadap selainnya. Lah kok muncul malaikat Israel disuruh mencabut nyawa? Apakah itu tidak merupakan satu bentuk kalau Allah itu gak iso tandang gawe dewe, gak kuasa sendiri? Loh, caramu melihat itu keliru bos, keliru. Kui mengatakan itu pekerjaan makhluk, mengatakan pekerjaan malaikat atas dasar diperintah Allah kan sebab melihat makhluknya. Coba kau melihat hidupnya di dalam dan di luar malaikat. Hidupnya itu siapa? Kita tarik terhadap sifat wajibnya Allah 20 termasuk hayat. Hayat itu maknanya hidup. Itu sifatnya siapa hidup itu? Allah. Selain Allah nggak punya hak sifat hidup. Apakah tidak sadar dirimu wahai manusia, hidup yang ada di dirimu itu sesungguhnya Allah? Kok malah kau mengatakan, merampas, mengakui aku hidup sebab dihidupkan Allah? Berarti ada dua hidup. Ada hidup kecil, ada hidup besar. Berarti ono urip loro. Lah nek ono urip loro apa gak tukaran? Ada pemimpin dua katakanlah. Apa gak tukaran presiden loro? Nek wakil ada Pak. Presiden mutlak yang berwenang hanya tunggal, hanya satu.
nggak ada yang lainnya. Sama, Allah juga begitu, nggak ada yang lain. Siapa di sini yang suka badminton, Pak? Ada yang suka? Sepak bola? Coba kasih bola 2. Kasih bola badminton 2, suruh main. Bingung mboten? Bingung. Dalam kesebelasan sepak bola, coba kasih bolanya 2. Tukaran mboten? Tukaran. Sama dengan itu, Pak. Makanya Anda kalau mencari Tuhan ojo luru, bingung awakmu. Wah, ini malah tambah dikatakan wayak buduna. Mereka itu malah Tuhannya wakeh, Pak. Iki bingung, makanya uripmu iku bingung. Uripmu itu mesti ada rasa khawatir, rasa ketakutan, bingung. Besok apa yang dimakannya? Gak ono mas, bumbu-bumbu ora ono, tidak ada. Beras sudah habis. Wadah Pak, akhirnya apa? Bengi-bengi dadi lowo utawa dadi codot, nyolong barange wong li. Bayo, wis ngene iki. Bapak Ibu, jadi cukup kita jawab, mboten kesepian nak. Allah itu berkuasa sendiri. Itulah untuk ngetes hambanya setelah hambanya mengatakan bala syahidna, siap aku tetap menyembah jenengan. Lah ini Pak, kurang dukur Nabi Adam mah ngune keplecuk kok ya teko surga mudun ning dunya diusir sebab telah melakukan satu kesalahan, memakan buah huldi. Sama kita juga begitu. Huldi ini awak de malah wakeh Pak. Kesenangan dunia macam-macam. Nek zamane Nabi Adam nggak ada mobil. Huldinya paling yo mbok ni arek-arek iku. Ngerti mbok ni arek-arek? Ya Siti Hawa iku. Baru mendekat, ditemuk kok anget, kok rasanya enak, diterusno Pak. Sama kita, enak-enak kita hidup di tengah hutan, gak ada tetangga yang punya mobil. Kita pindah ke kota, mendekati orang yang banyak punya mobil. Kepingin gak? Kepingin bos. Akhirnya bagaimana caranya kita bisa beli mobil? Akhirnya ketika sudah mendapatkan dengan berbagai cara apapun lupa ini, bah kadal, bah ulo diuntal mawon, bah aspal ya diuntal mawon. Yang penting tujuan saya hasil. Kalau sudah hasil bagaimana? Wahai manusia, ingatlah apa yang kau inginkan. Allah tidak melarang, tapi ketahuilah semuanya itu pasti tidak akan pernah menolongmu dan pasti kau tinggalkan. Gino betul? Pasti. Kesadaran itu Pak akan muncul kebanyakan manakala hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan. Perkara yang mengagetkan itu datang baru sadar. Apa? Kemati. Akhirnya Allah dawuh. Qala dawuh sapa Allah al-kasebu utawi kasep. Kasep le sudah waktunya sudah habis. Begitu. Oke, mungkin ada lagi kami persilakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan utamanya dalam masalah ibadah menjadi sempurna
Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.